fisikal ya untuk menghadang para pemain Indonesia bermain jauh lebih baik. Dan permainan sudah dimulai, kita lihat, tapi Gatot Wahyudi masih berada di pinggir lapangan karena belum diperkenankan untuk masuk. Kita lihat di sini bagaimana lemparan ke dalam kali ini untuk para pemain dari Malaysia. Ya, kita lihat bagaimana tadi kaki yang begitu tinggi dan diarahkan terhadap seorang pemain bernomor punggung 7, Dimas Rafli. Pagi ini kapan masuk tuh? Ya, ada pergantian pemain ya. Dimas Rafli kemudian masuk, cuman kita masih belum mendapatkan informasi siapakah yang ditarik keluar dalam pertandingan kali ini. Betul. Dan Dimas Rafli sendiri juga sering diturunkan juga di pertandingan yang sudah berlangsung dari tanggal 20 kemarin, Bu. Ya, justru Dimas Rafli adalah pemain yang turun ketika di pertandingan pertama. Masih bisa ditangkap dengan baik. Kita lihat. Ya, jika kita melihat gol yang sudah ditorehkan Gatot, sangat luar biasa pemain ini. Ya, terjadi sedikit kemelut tadi di pertahanan Indonesia dan bola kali ini dikuasai oleh Malaysia. Umpan kepada Ahmad Ikhwan, masih bisa dihalau tadi oleh Dendi. Ya, kita lihat bagaimana Gatot tetap jadi target man di sini. Ya, coba mengontrol bola Gatot dan dianggap handsball tadi tampaknya atau offside. Kita lihat. Ya, ada pergantian pemain sepertinya, Bung Maruf dari kedua tim. Muhammad Ghaffar, jangan langsung bawa Ghaffar, masih jauh dari Mister Gawang Anggi tadi. Ya, ini juga menjadi bukti kembali bagaimana Malaysia melakukan tendangan dari luar kotak penalti lagi-lagi sebuah tendangan spekulasi. Mulai ada kecenderungan bahwa mereka belum menemukan celah untuk membuka pertahanan dari Indonesia yang begitu rapat. Jadi ini adalah salah satu opsi yang paling realistis yang diambil oleh Malaysia untuk memecah kebuntuan. Ya, pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Malaysia terhadap Dimas Rafli Maldini yang baru saja masuk di babak kedua. Pendek saja. Ya, kita lihat body charge dilakukan oleh pemain Malaysia. Cukup berbahaya kali ini serangan balik dari Malaysia. Ada 3 pemain Indonesia di sana. Ya, kita lihat kebingungan sepertinya. Kita lihat pressing yang dilakukan oleh pemain Indonesia cukup baik, Bung. Tenang, para pemain belakang Indonesia mengamati arahnya bola. Bola keluar kali ini. Jika kami melihat data 5 gol yang sudah ditorehkan Dimas, sudah ditorehkan Gatot maksud saya, Dimas Gatot Wahyudi. Bermain rapat kali ini para pemain Indonesia untuk menggalang pertahanan di babak kedua ini. Cukup berbahaya. Kawal dengan baik tadi dan bisa diselamatkan oleh Panggi. Yang kita lihat terjatuh, Bung, pemain nomor 7 Najmuddin. Dan kita tidak melihat ada benturan apa yang terjadi tadi. Ya, 2 pemain memang menghentikan seorang Najmuddin tadi untuk kemudian menghalau peluang yang dimiliki oleh Malaysia. Dan keputusan yang tepat juga bagaimana Panggi tadi memotong bola dia keluar pada saat yang tepat. Ketika bola tidak terlalu liar, Panggi mengambil posisi yang sempurna. Ya, ada pergantian pemain dari kubu Malaysia, Muhammad Aminul Ashraf yang juga dimainkan di babak kedua ketika melawan Indonesia dan menggantikan Ahmad Ikhwan bin Habis. Dan kita lihat sudah memasuki menit ke-74, Indonesia masih unggul 1-0 atas Malaysia. Dan jika kita melihat bagaimana Gatot mencetak gol kembali di pertandingan ini, Bung, itu berarti dia sudah menorehkan 6 gol bersama-sama dengan Cameron Joyce dan juga Bang Hohan, pemain dari Australia dan juga Vietnam, dan berkesempatan untuk mendapatkan kategori untuk mencetak gol terbanyak bersama kedua pemain tersebut. Paling mungkin juga dia besar kemungkinan kalau penampilan stabil seperti ini dan kemudian Indonesia menang dan meraih gelar juara, maka kemudian dia bisa menjadi pemain terbaik di partai final dan kemudian man of the match juga. Mungkin juga menjadi pemain terbaik sepanjang turnamen ini. Ini juga menjadi sebuah bukti bagaimana kita memang sebenarnya tidak pernah kering talenta, kita tidak pernah kehabisan pemain muda yang punya kualitas. Ya, lemparan ke dalam kali ini
akan dilakukan oleh Malaysia, mengingat tadi kita bola dalam posisi Indonesia, Bung. Betul. Dan di sini fire play yang akan dilakukan oleh Malaysia, kita lihat. Atau terus berjalan seperti biasa tampaknya, Bung. Ya, kembali tekanan dilakukan oleh Malaysia, masih sangat ketat. Ada 3 pemain belakang Indonesia berada di kotak penalti, 4 bahkan. Lebih memperkuat sisi pertahanan kali ini Indonesia. Anang Kustiawan. Ya, terjatuh Anang Kustiawan. Dan pergerakan dari Anang yang agresif sekali membuat para pemain Malaysia harus menghentikan Anang dengan secara fisik, ya. Ya, saya pikir mulai ada perubahan posisi. Anang tidak murni di posisi fullback, tapi kemudian dia agak naik ke tengah sebagai gelandang untuk memberikan penguatan juga. Karena ini juga efek bagaimana masuknya dari pemain baru Dimas Rafli Maldini Ahmad yang masuk di babak kedua untuk memperkuat lebih pada barisan pertahanan dari Indonesia. Ya. Dihalau saja. Bola sudah keluar, kita lihat. Meskipun sudah ditunduk tadi oleh Muhammad Amirul Asraf, tapi tetap bola menjadi milik Indonesia. Samuel Christiansen. Jun Saipulo. Pertandingan sudah memasuki menit ke-77 kali ini. Ada waktu yang bisa dimanfaatkan tentunya oleh para pemain Indonesia untuk tetap bertahan, Bung Maruf. Sebentar lagi akan merengkuh gelar juara untuk pertama kalinya dalam turnamen U16 ini. Ya, ini adalah kalau kemudian Indonesia menjadi juara, maka itu adalah dalam kurun waktu 1 dekade terakhir. Bagaimana kemudian mereka terakhir 2002. Sejak 2002 ada gelar, Indonesia belum pernah meraih gelar juara dan prestasi terbaik mereka hanya peringkat 3. Tapi di luar itu juga, ini juga menjadi sebuah oase ketika Indonesia sangat mendudukan gelar. Dan terakhir Indonesia menjadi gelar atau meraih gelar juara adalah pada SEA Games 1991. Ya, kembali pelanggaran. Kita lihat. Dan ini bisa dimanfaatkan seharusnya dengan baik, Bung. Ya, ini juga perlu dilakukan para pemain Indonesia. Kalau Malaysia belum bisa melakukan gaya teatrikal, maka harusnya Indonesia juga bisa melakukan hal yang sama untuk mengambil keuntungan. Bahkan oleh tim-tim sekelas Eropa dipelajari, ya. Betul. Tim seperti ini untuk sedikit mengamburkan pandangan dari pengadil di lapangan. Dan kali ini kita melihat Reksa Maulana yang tadi juga mendapatkan 1 kartu kuning menjadi motor serang Indonesia. Upaya untuk berikan umpan, kita lihat berbahaya. Kita lihat di sini. Sayang sekali kita lihat bagaimana kurang begitu cepat tadi reaksi yang dilakukan sepertinya oleh ya, kita lihat serangan balik, Bung. Masih bisa dibuang dengan baik. Ya, kembali lagi melalui Musyahrul Saswan. Tampak bingung Saswan untuk menembus pertahanan dari Indonesia tadi. Masuk kotak penalti, masih bisa dihalau dengan baik. Ya, keluar. Kita lihat bagaimana para pemain Indonesia mencoba untuk melakukan tekanan ketika para pemain Malaysia menguasai bola. Keluar dari daerah pertahanan dan kembali menutup dengan rapat. Ini yang selalu dilakukan di sepanjang pertandingan di babak kedua tadi. Iya, transisi cukup bagus. Ketika kemudian Indonesia kehilangan bola, maka mereka semua pemain turun ke bawah dan menjaga pertahanan, dan itu membuat Malaysia kebingungan. Ikhwan mencoba untuk ya, offside. Kita lihat bagaimana posisi dari pemain bernomor punggung 3 Muhammad Amirul Asraf yang baru masuk di babak kedua tadi, Menjaga agar Indonesia tidak kebobolan. betul. Ada 3 pemain. Dines kita lihat di sana, dan kita lihat tampaknya bukan Dines yang akan mengambil tendangan, Bu. Dan kita juga pertahanan harus digalang lebih baik. Di sini ada beberapa pemain yang menjadi wall, tendangan langsung masih bisa membentur barisan pertahanan yang dibangun oleh Indonesia. Masih bisa ditangkap dengan baik. Kita lihat baik sekali apa yang dilakukan oleh Panggi dengan menghadang bola yang sangat berbahaya sebetulnya, Bung. Tapi kita ketenangan seorang Panggi yang bisa membuat gawang Indonesia tidak kebobolan hingga saat ini. Ya, Panggi yang canggih mengamankan gawangnya, Bung. Saya pikir ini menjadi salah satu
kelas bagaimana Panggih kembali melakukan penyelamatan, 3 kali penyelamat penting yang dia lakukan. Dia tidak terlalu untuk bereaksi terlalu cepat karena kita tahu bahwa pemain Malaysia tadi belum melepaskan tendangan. Betul. Dan dia dengan sangat cermat bisa melepis bola tersebut dan menangkapnya dengan baik. Ya, kembali lagi kita lihat bagaimana para pemain Malaysia mencoba untuk menyamakan kedudukan, tapi sejauh ini Indonesia masih tampak jauh lebih kuat, jauh lebih konsentrasi untuk menjaga lini pertahanan. Ya, fokus dalam pertandingan seperti ini. Ketika tertekan maka fokus, konsentrasi, fisik, stamina tetap harus terjaga. Karena momentum menit krusial seperti ini cukup berbahaya untuk Indonesia. Ya, kali ini serangan dari Indonesia. Ada 3 pemain di sana. Kita lihat. Hampir saja tadi, sayang sekali bagaimana umpan yang coba diberikan tadi bisa dihadang oleh pemain Malaysia. Serangan balik kali ini melalui Sazwan. Menuju kotak penalti. Masih Sazwan. Berhati-hati, kita lihat para pemain belakang Indonesia. Bukan sebuah pelanggaran, Bung. Dan kita lihat bagaimana Sazwan tampaknya melakukan diving. Ya, harusnya kartu kuning. Kalau memang itu bisa dikatakan bukan pelanggaran, maka wasit harusnya mengeluarkan kartu kuning. Tapi sejauh ini kita belum melihat wasit memberikan kartu kuning pada pemain Malaysia. Dan kalau ini dianggap diving, jelas itu sebuah pelanggaran. Kalau pelanggaran, maka harusnya kemudian diberikan tendangan penalti. Betul, dan kita lihat juga bagaimana konsentrasi masih terjaga dari para pemain belakang Indonesia. Berhati-hati untuk melakukan tackling di kotak penalti dan tidak ingin bermain jorok istilahnya, Bung. Betul. Karena kemenangan sudah ada di ambang mata, kita lihat. Dibuang saja. Apa yang tadi dilakukan oleh Jujun, hampir menarik semua pemainnya ke depan kotak 16 para pemain Indonesia, Bung. Coba bertahan dengan rapat. Kita lihat perubahan strategi yang sangat signifikan kali ini. Sekali lagi dibuang saja. Reksa langsung ke depan, kita lihat, Bung, cepat sekali. Sayang, bola terlalu deras dan kita lihat bagaimana reaksi Gatot Wahyudi yang menunggu saja bola itu untuk menuju padanya. Iya, ini memang sebuah keputusan yang harus diambil bagaimana para pemain belakang, para pemain tengah fokus membantu pertahanan, dan ini adalah sebuah resiko yang harus diambil dengan kondisi seperti ini. Karena itu penting kemudian para pemain belakang terutama tidak boleh melakukan kesalahan yang kecil karena ini menit-menit yang rawan dan berbahaya. Ya, pemain yang baru masuk Ashraf tadi terlihat sangat mobile sekali dan kita lihat beruntung sekali bagaimana umpan yang dicoba diupayakan tadi oleh pemain Malaysia tidak berhasil, dan kita melihat pemain Mahir Raja Satya Jamaudin masuk di babak kedua ini untuk memperkuat tentunya, mendapatkan kaki segar para pemain Indonesia. Dan pertandingan sudah memasuki menit ke 85, 35 menit dari waktu normal. Ya, Rianto yang digantikan oleh Mahir Raja Satya Jamaudin. Dan kita lihat strategi yang akan diterapkan untuk jauh lebih bertahan. Betul, ini adalah sebuah kesempatan, sebuah peluang yang harus dipertahankan. Karena itu penting memasukkan pemain yang lebih bugar, lebih fresh. Dan Dimas saya pikir Mahir Raja Satya saya pikir punya kemampuan itu dan dia memang sempat dimasukkan. Indonesia, kita lihat, Bung, serangan balik cepat sekali. Satu tendangan dan sampai saja kita lihat bagaimana Gatot tadi nyaris saja. Sayang sekali, Bung. Kita lihat serangan balik yang begitu berbahaya dari Indonesia, cepat dan nyaris saja Gatot bisa menambah gol ke-6-nya. Ya, bagaimana Gatot kali ini ada keraguan-keraguan. Dia sepertinya tidak yakin dengan apa yang dia lakukan. Sayang sekali tadi, tapi ini adalah peluang. Justru ini yang memang yang ditunggu oleh kubu Indonesia. Ketika Malaysia asik menyerang, ketika Malaysia asik menekan, Indonesia punya kesempatan melakukan serangan balik. Indonesia punya kesempatan menambah gol. Sayang memang belum bisa dimaksimalkan tadi peluang yang dimiliki oleh Gatot. Feeling Gatot kali ini kurang begitu bagus. Iya, skema yang sangat baik tadi yang hampir saja bisa istilahnya mengamankan ya. Mungkin dalam waktu hanya tinggal sebentar lagi keunggulan 2-0 tentunya akan menjadi satu advantage yang sangat baik untuk Indonesia. Kita lihat kembali Malaysia mencoba membawa serangan dari Indonesia bertahan dengan baik sejauh ini. Dines depan langsung. Sayang sekali kita lihat, satu tangan langsung dan lebar tadi. Dan kita lihat bagaimana konsentrasi lagi. Betul. Clearance juga harus dijaga, artinya bahwa clearance juga harus bagus. Tidak boleh kemudian, karena beberapa kali kita lihat bagaimana clearance justru membentur pemain sendiri, membentur pemain lawan, dan itu justru berbahaya untuk pertahanan Indonesia. Iya, sudah memasuki menit ke 87 pertandingan di babak kedua ini.
Dan sementara pendudukan 1-0 untuk keunggulan Indonesia atas Malaysia melalui gol dari Gatot Wahyudi di menit ke-28. Dugaan nih bro. Oh, ada ZP para Indonesia deh. Ya, kembali lagi kita lihat Bisa eksekusi file lagi deh. kesempatan dari Gatot kali ini Wah, kalau dia coba ya. masih bisa di Dengan muridnya. cover dengan baik oleh pemain belakang Malaysia. Abdurrahman. Bali kita lihat beberapa pemain Indonesia tetap dalam kondisi yang Arif yang upil. terus menekan, terus rapat dan juga memperkuat lini pertahanan. Bu. Hafid. Malaysia dia Hafid sini deh kan. Ahmad Ikhwan, Abdurrahman. Gafar tadi Oh, ana upil deh. Oh, ana upil. terlalu jauh kita lihat tendangan yang dilakukan oleh Syahrul Akmal. Kembali para pemain Malaysia mencoba untuk melakukan tendangan keras dari luar kotak penalti. Ini bukti Malaysia mulai frustasi. Ini Iya. kembali menjadi penguat bagaimana Malaysia mulai kehilangan akal untuk membongkar pertahanan. Tendangannya mulai tidak akurat, tendangannya mulai terkesan ngawur kalau kita lihat bagaimana dia tidak dalam posisi ideal tapi kemudian melakukan tendangan dan itu dipaksakan sekali. Ya, tadi kesalahan tadi dilakukan oleh Daniel Maulana. Ya, berbahaya kita lihat. Ada 3 pemain Malaysia di kotak penalti Indonesia dan nyaris saja beruntung kita lihat bagaimana reaksi dari pemain Malaysia yang terlambat tadi untuk menyambut bola yang nyaris saja bisa menyamakan kedudukan. Iya, momen yang agak mengkhawatirkan, momen yang agak mencemaskan untuk barisan pertahanan Indonesia. Tapi satu sisi juga bagaimana ya ada sedikit kekhawatiran kalau kemudian tadi pemain Indonesia mengambil resikonya bisa penalti, resikonya justru cukup merugikan karena itu agak sedikit keraguan dan hanya mengurung. Tapi itu sebuah keputusan yang cukup bagus. Ya, kita lihat kembali lagi tekanan dilakukan meskipun pertandingan di bawah 2 menit dari waktu normal. Ya, kembali Gatot tadi berupaya untuk mengambil bola keluar kali ini dan ini adalah suatu kesempatan besar kita lihat tendangan langsung dan nyaris saja Bung, nyaris saja kita lihat bagaimana Indonesia bisa menambah keunggulan. Di sini ya kecermatan dari pemain Indonesia ketika melihat gawang yang sudah melopong, Bung. Ya, saya pikir tadi Reksa Maulana yang melakukan Ya, sebuah betul. tendangan spekulasi. Melihat posisi yang ideal, keputusannya tepat, cuman tendangannya masih belum akurat. Tapi apa yang dilakukan cukup bagus. Ini yang membuat kemudian pertandingan menjadi lebih menarik dan terbuka. Iya, nyaris saja tadi kita lihat. Jika itu terjadi gol, bisa mengamankan pertandingan ini dan menjadi juara. Bukannya sulit untuk mengejar ketertinggalan 2 gol dalam waktu yang begitu cepat. Masih harus konsentrasi kita lihat para pemain Indonesia. Ya, fokus, kemudian konsentrasi, tidak boleh terlena, tidak boleh kemudian mengabaikan detil dari sebuah pertandingan. Indonesia belum menang, Indonesia belum meraih gelar juara, pertandingan belum selesai. Ya, sudah memasuki menit ke-90. Ya, kita lihat berapa menit waktu tambahan yang diberikan oleh official. 4 menit waktu tambahan yang diberikan oleh official ternyata, Bu. Begitu lama. Ya, serangan kita lihat dilakukan oleh Indonesia. Ada Gatot Wahyudi di sana. Dan kita lihat, sayang sekali bagaimana tadi kita lihat Dimas Rafli Maldini yang terlalu lama mengontrol bola. Iya, agak terlambat Dimas tadi eksekusinya. Harusnya dia memberikan bola kepada Gatot mungkin atau kemudian kita lihat juga tadi pergerakan dari Reksa Maulana. Tapi agak terlambat. Tapi ada tendangan sudut. Ini ada peluang, ada kesempatan. Ya. Kalau kemudian Indonesia bisa mencetak gol, maka hampir dipastikan Indonesia mengunci gelar. Ya, ada Dimas di sana. Kita lihat kesalahan dilakukan oleh jago Malaysia, sayang sekali tidak ada pemain Indonesia di sana. Gatot kali ini. Ya, Gatot Wahyudi mencoba untuk mengamankan bola dan tendangan gawang untuk Malaysia. Dan waktu tambahan begitu panjang untuk kita lihat. Iya. Kejadian yang begitu signifikan sebetulnya. Ya, ini memang menjadi sebuah pertanyaan juga bagaimana tambahan waktu bisa menjadi 4 menit. Ya, hampir saja kita lihat. Beruntung pemain Malaysia pun tidak bisa memanfaatkan situasi tersebut. Masih saja kita lihat bisa dihalau dengan baik oleh Hendra. Penguasaan bola kali ini begitu banyak dalam penguasaan tubuh Malaysia. Indonesia banyak sekali bertahan. Ada sampai 9 sampai 10 pemain berada di lini belakang. Ya, kembali serangan balik kali ini. Reksa coba memberikan kepada Gatot, tapi sayang sekali masih terlalu jauh posisi Gatot tadi kita lihat. Ya, kita lihat reaksi kedua pelatih di pinggir lapangan, Bung. Ya, Saudari Karya tadi kita lihat bagaimana dia tak henti memberikan instruksi, bagaimana defense, fokus, konsentrasi, dan itu memang penting. Indonesia diambang juara, Indonesia diambang kemenangan, Indonesia diambang mencatat sejarah buruk melawan Malaysia. Muhammad Gafar. Kita lihat, Bung, pemain bertahan banyak sangat berbahaya,
Bung. Oh, kita lihat. Oh, sayang sekali Bung, kita lihat. Oh, tidak Bung. Apakah terjadi? Ya. Kita lihat bagaimana penalti diberikan Bung kepada para pemain Malaysia. Ini yang sangat kita khawatirkan. Ini yang sangat berbahaya. Fokus, konsentrasi. Indonesia belum mendapatkan apa-apa. Ya. Tinggal kita sekarang berharap bagaimana kemudian Panggi menjadi penyelamat seperti yang dilakukan. Kemudian berharap pemain Malaysia gagal melakukan eksekusi penalti. Ini adalah resiko. Tapi ini sebuah pertandingan. Apapun hasilnya, Indonesia sudah tampil cukup bagus. Iya, sayang sekali memang tadi apa yang terlihat di di menit-menit akhir di injury time, ada dua pemain Malaysia yang bisa menembus pertahanan Indonesia dan terpaksa memang harus ditekan untuk mengamankan bola, tapi ternyata penalti diberikan oleh wasit yang memimpin pertandingan. Kita lihat Panggi kali ini, apakah dia akan menjadi penyelamat bagi tim Indonesia? 1 lawan 1 Panggi dalam tendangan penalti ini. Kita lihat di sini. Oh, sayang sekali Bung, Malaysia bisa menyamakan kedudukan. Kali ini lewat Sahrul Akmal di injury time. Hasil, saya pikir ini adalah momentum yang sudah di depan mata. Tapi ini memang kadang dalam sepak bola, detail, drama, dan Hei! Masuk! Diantisipasi dengan baik oleh Panggi yang tadi di sebelah kiri, sekarang sebelah kanan. Panggi, luar biasa. Bagaimana penyelamatan dari Panggi kali ini. Kembali dia melakukan penyelamatan. Ya, kita lihat lesu sekali wajah dari Muhammad Gava yang gagal melakukan tendangan kedua bagi Malaysia, dan sementara Indonesia masih unggul. Ada 3 penendang kembali, dan ini adalah Anang Kustiawan yang bermain sangat baik tadi di sepanjang pertandingan. Penendang ketiga Indonesia, Anang Kustiawan jalan dengan sangat percaya diri, kita lihat Bu, karena memang pengalaman ketika melawan Australia kemarin. Ya, kita berharap Anang yang bermain sangat baik di sepanjang pertandingan ini juga bisa menendang dengan baik. Kita lihat berkonsentrasi Anang Kustiawan untuk melakukan tendangan kali ini menghadapi Muhammad Asik bin Nazdi, penjaga gawang dari Malaysia.